Lepas pula. Ada. Kayak kakak Yohana itu deh, jangan kayak gitu tumbur-tumburan. Emang kayak gitu nah. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Esi dan juga Kak Depi. Dan juga ada yang sintua kita, Inang Boru Simarmata. Ya, hari ini kita semua adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita wajib bersuka cita ya, suasananya. Cuaca hari ini begitu sejuk, untuk itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita memuliakan nama Tuhan dulu nih, dari lagu Sejuk Segar. Masih ingat nggak lagunya? Sejuk segar tralalalala. Masih ingat ya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Bang. Sejuk segar tralalalala, sejuk segar trililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga berseri. Hari seri, anak Tuhan juga bernyanyi. Salam kasih, salam kasih.
pagi. Oh oh. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik semua, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya, konsentrasi, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sebagai pembukaan ibadah, kita akan bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini diambil dari titah kelima sampai titah yang keenam. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik semua, mungkin selama 1 minggu ini banyak dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Untuk itu kita mau meminta ampun kepada Tuhan atas segala apa yang telah kita lakukan, baik itu kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan juga kepada teman-teman, terlebih terhadap Tuhan. Untuk itu kita akan menaikkan lagu pujian dari buku ND nomor 417. Si
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada pagi ini yaitu diambil dari Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Begini bunyinya: seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik semua, kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita percayakan kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita akan mengangkat lagu pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami umbamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik semua tentu sudah siapkan Alkitabnya kan? Hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab itu yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Eka Putra Manalu. Nah, adik-adik, cerita minggu ini itu adalah sambungan dari cerita minggu kemarin. Jadi adik-adik siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya, kita akan dengarkan cerita Alkitabnya ya. Nah, sebelum itu kita akan menaikkan lagu pujian, baca kitab suci, kemudian kita akan lanjutkan dari kitab perjanjian lama, masih ingat kan? Kemudian nyanyian kitab perjanjian baru, masih ingat kan? Sudah lama lo nggak kita nyanyikan. Ayo bang, kita nyanyikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
lagi. Kalau mau tumbuh glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita lanjutkan dengan kitab Perjanjian Lama ya. Masih ingat kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samuel, Raja, Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Yang terakhir apa? Zefanya, Hagai, Zakaria, Malyaki. Kemudian Perjanjian Baru apa? Masih ingat kan? Ayo Kak sama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Masih ingat semua kan? Nah, cerita kita minggu hari ini itu diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Ayo kita dengarkan bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adikku semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Dan pastinya adik-adikku semua pasti sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, di pagi hari ini adik-adikku kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Mari adik-adikku semuanya kita membuka Alkitab, kita membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan kepada kita semuanya. Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku."
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini buat adik-adikku semuanya. Oleh sebab itu, sebelum Amang melanjutkan firman Tuhan untuk kita, mari adik-adikku semuanya kita lihat dulu video berikut ini. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah percaya walau tidak melihat. Nah, kakak mau kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Percaya walau tidak melihat. Baiklah adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih, siapa yang tahu jumlah murid Yesus ada berapa? Iya, betul, ada 12. Nah, kali ini Nats firman Tuhan menceritakan tentang salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Nah, adik-adik masih ingat kan? Ketika pagi-pagi sekali Maria dan perempuan yang lainnya datang ke kubur Yesus, dan mereka melihat kubur Yesus sudah kosong dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Lalu malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Kemudian Maria dan perempuan yang lainnya menyampaikan berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus merasa terkejut dan tidak percaya. Bayangkan, mana mungkin orang yang meninggal bisa hidup kembali. Di saat seperti itulah Tuhan Yesus lagi-lagi menunjukkan kekuasaannya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik bisa lihat kan betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus melihat ternyata Tuhan Yesus hidup lagi. Tapi adik-adik, pada waktu itu ada salah satu murid Yesus yang tidak ada ketika Yesus menampakkan dirinya. Kalian pasti sudah tahu kan dia siapa? Ya, Thomas. Pada waktu itu Thomas sedang tidak ada berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika Thomas datang, murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas dan mengatakan, "Thomas, kami telah melihat Yesus." Lalu Thomas pun menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah, sayang sekali adik-adik, Thomas tidak percaya apa yang dikatakan murid-murid yang lainnya bahwa ternyata Tuhan Yesus itu hidup. 8 hari kemudian, di tempat yang sama, kembali Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya. Sewaktu pintu masih terkunci dan tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Kalian bisa bayangkan kan adik-adik, semua murid-murid terkejut, termasuk Thomas. Kemudian, Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah adik-adik, akhirnya Thomas pun percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus, meskipun dia harus terlebih dahulu memegang tangan Yesus, menyentuh bekas luka yang ada di tubuh Yesus. Adik-adik sekolah minggu, pada ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik, pada ayat yang terakhir tertulis, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik nih kakak mau tanya, siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau melihat Tuhan Yesus secara langsung?
Siapa yang mau mendengarkan dan bercerita dengan Tuhan Yesus langsung hadap-hadapan? Nah, pasti semuanya ingin kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kak, bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan walaupun tidak melihat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata kita yang ada kita miliki, dua mata kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata batin kita, dengan hati kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Kak? Mana kasih Tuhan yang kita rasakan? Nah adik-adik, kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui ciptaannya. Melalui ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pagi hari matahari bersinar menyinari bumi, dan pada malam hari bintang-bintang, bulan juga menerangi kita. Adik-adik juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang tua masing-masing. Kedua orang tua kita sangat menyayangi kita. Sejak kita masih bayi, sejak kita masih kecil sampai dewasa. Orang tua kita, bapak mama kita menjaga kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Mengajari kita belajar, mengajak kita bermain. Bahkan ada orang tua kita yang harus bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan adik-adik semua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita anak-anaknya melalui ciptaan Tuhan dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini berbahagialah. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dan memampukan mereka agar boleh memakai firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kakak sayangi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat memuji nama Tuhan, dan jaga kesehatan kalian, karena kalian tahu kan pada saat ini negara kita sedang mengalami bencana virus corona. Nah, tetap berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adikku sudah melihat tadi kan videonya, namun adik-adikku Amang ingin mau bertanya dulu. Siapa yang minggu kemarin beribadah di rumahnya bersama abang, kakak, orang tuanya melalui kanal YouTube kita HKBP Jambi 1? Ayo, siapa kira-kira? Semuanya ya? Udah pastinya semuanya adik-adikku beribadah hari Minggu kemarin. Namun siapa yang tahu adik-adikku, ketika kemarin hari Minggu kita memperingati hari apa? Hari raya apa? Sehingga adik-adikku Amang tanyakan sedemikian. Ya, mungkin adik-adikku sudah pasti tahu, dan Amang berkata jawaban adik-adikku semuanya benar, bahwa minggu kemarin kita merayakan yang namanya Hari Raya Paskah.
hari raya yang terbesar, hari raya yang terpenting bagi kita semua umat Kristen. Paskah itu adalah bagaimana kita, Amang dan adik-adikku semuanya, dan seluruh keluarga kita, bapak, mama, kakak, adik, dan semuanya, opung, siapapun itu, adalah memperingati bagaimana Tuhan Yesus telah mengalahkan yang namanya maut ataupun kematian. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 12 murid-muridnya melalui firman ini. Tapi ada satu pertanyaan buat adik-adikku, dan itu akan menjadi tugas bagi adik-adikku semuanya. Nah, pertanyaannya apa? Sebelum bertemu dengan 12, ada satu orang murid Tuhan Yesus yang sudah digantikan, karena murid yang ke-12 itu, yaitu Yudas Iskariot, telah mati bunuh diri. Lalu pertanyaannya, siapakah murid Tuhan Yesus yang digantikan oleh Yudas Iskariot itu? Itulah tugas buat adik-adikku semuanya di rumahnya. Lalu nanti kalau kakak abang guru sekolah minggunya bertanya, akan ada jawaban dari adik-adikku semuanya. Nah, ke-12 murid Tuhan Yesus itu pasti adik-adikku sudah barang tentu tahu, bukan? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, dan ada satu orang yang tidak percaya, namanya Thomas, atau dikatakan dalam firman kita Didimus, ya. Pada waktu itu murid-murid sedang berkumpul pada saat itu. Di situ mereka melihat Tuhan Yesus datang menampakkan dirinya kepada ke-11 murid-murid Tuhan Yesus. Karena Thomas pada waktu itu tidak ikut bersama mereka. Mereka senang, takjub, gembira karena mereka percaya dan sudah melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka berbahagia. Lalu murid-murid yang sudah senang ini, yang sudah melihat Tuhan Yesus bangkit, bergegas memberitahu kepada Thomas. Namun Thomas ini orangnya cuek, gak mau percaya sama apa yang diberitakan oleh saudara-saudaranya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena apa? Thomas berkata melalui firman kita, saya nggak akan percaya dan saya harus melihat langsung bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Saya tidak percaya, saya harus pegang itu, tangannya yang sudah terpaku itu, yang sudah ditancapkan paku itu. Saya harus melihat. Kan kalau dia dipaku pasti ada bolongnya. Nah, begitu juga dengan Thomas itu sendiri. Thomas mau melihat bolongnya itu tangan Tuhan Yesus itu sendiri. Harus betul-betul dia merasakannya. Harus dicucukkan tangannya ke dalam paku, ke dalam lubang yang sudah menjadi tancapan paku itu. Lalu si Thomas berkata juga akan Tuhan Yesus pada waktu itu kan sudah ditusuk lambungnya. Aku harus juga mencucukkan tanganku, merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, baru aku percaya omonganmu, wahai teman-temanku. Lalu 8 hari kemudian mereka berkumpul bersama teman-teman yang lain dengan murid-murid yang lain. Lalu Tuhan Yesus datang. Walau pintu dikunci rapat-rapat, tetapi Tuhan Yesus hadir pada saat itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada semuanya,
berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adikku, apa sih yang boleh kita ambil, yang boleh kita petik, yang boleh kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Amang mau bertanya dulu buat adik-adikku. Adik-adikku merasakan angin enggak? Kalau ada suara angin, merasakan enggak? Pasti ya. Kalau kulit ini sudah merasakan angin sepoi-sepoi ataupun angin yang berhembus kencang, kita pasti akan merasakannya. Namun adik-adikku bisa melihat angin tidak? Ya, pasti adik-adikku semuanya tidak bisa melihat angin. Nah, buat adik-adikku, demikianlah juga kita ini. Kita tidak melihat Tuhan, kita tidak melihat wujud daripada Tuhan, tetapi kita merasakan daripada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Thomas percaya ketika dia melihat, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada semua murid-murid yang mendengarkan dan melihat perjumpaan itu, berbahagialah, lebih berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya bahwa Tuhan sudah bangkit, bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Nah, buat adik-adikku semuanya, orang-orang yang percaya, adik-adikku yang percaya kepada Tuhan, dikatakan kepada kita saat ini di minggu pagi hari ini adalah adik-adikku adalah orang-orang yang lebih berbahagia karena percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita yang walaupun tidak melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa buktinya dong, Amang? Nah, adik-adikku kan pagi hari ini diberikan hari yang indah, nafas yang baru, kita bisa melakukan aktivitas kita yang baru, kita bisa beribadah kembali. Apakah itu sudah tidak pemberian Tuhan? Yang pasti itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada adik-adikku. Oleh sebab itu, mari adik-adikku percayalah, karena kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita lebih berbahagia karena anugerahnya, keselamatannya kita rasakan sampai pada hari ini, saat ini, di dalam kehidupan adik-adikku semuanya. Nah, pelajaran yang kedua adik-adikku yang boleh adik-adikku dapatkan adalah jangan pernah ragu kepada Tuhan kita yang sudah menang itu, yang sudah bangkit itu. Karena Thomas itu adalah orang yang ragu-ragu, tetapi Tuhan memakai orang yang ragu-ragu itu menjadi orang yang lebih berbahagia, orang yang lebih percaya lagi kepada Tuhan. Nah, bentar lagi nih adik-adikku semuanya mau ujian kan? Ada yang ujian kenaikan kelas, ada ujian yang Amang katakan kelulusan. Oleh sebab itu adik-adikku, jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Namun Amang mau mengajak adik-adikku bahwasanya adik-adikku harus tetap setia dalam pelajaran. Jangan pernah mencontek, jangan pernah berbuat curang, dan jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam proses belajarmu. Oleh sebab itu, jangan ragu,
percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari belajar di rumah. Sebelum belajar, kita berdoa kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, lindungi saya, berkati saya dalam belajar. Itulah adik-adikku yang mau diharapkan kepada adik-adikku semuanya melalui firman ini, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa akan hadir bagi orang-orang ataupun adik-adikku yang senantiasa percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang itu, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu adik-adikku semuanya, dua pelajaran ini, bagaimana kita itu percaya walaupun tidak melihat, dan yang kedua, kita jangan pernah ragu dalam kehidupan kita akan penyertaan Tuhan. Mari semuanya percaya dan jangan ragu. Tuhan Yesus memberkati adik-adikku semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dapat merasakan kasih karunia Tuhan melalui anugerah penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Umur yang telah Kau berikan, nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami semua, terkhusus kepada adik-adik kami sekolah minggu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan mengajari kami untuk percaya walaupun kami tidak melihat Engkau ya Tuhan di dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan membantu kami dalam setiap kehidupan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami jalani. Tuhan juga mengajari kami untuk tidak ragu, dan Tuhan menyatakan firman ini kepada kami untuk tetap setia, lebih percaya lagi, karena disitulah kebahagiaan yang boleh kami rasakan. Tuhan mengajari kami, seluruh adik-adik kami sekolah minggu HKBP Jambi 1, tetap percaya dan jangan ragu akan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan Tuhan, kami hendak mau ujian di hari-hari yang akan datang. Tuhanlah yang menyertai kami. Buanglah Tuhan keraguan daripada adik-adik kami semuanya, sehingga mereka tetap setia, mereka tetap berdoa kepadamu ya Tuhan dalam setiap proses belajar mereka. Ya Tuhan, izinkan adik-adik kami ini juga meraih kemenangan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Kami juga hendak melakukan hal itu, bahwa kami adalah adik-adik sekolah minggu yang menang, yang bangkit dari keterpurukan, yang bangkit untuk mengalahkan segala kekalahan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik semua tadi telah mendengarkan cerita Alkitab minggu ini kan? Kak Depi udah mendengarkan kan ceritanya? Inang juga udah mendengarkan kan? Iya, tadi Amangnya sudah menceritakan tentang Thomas yang belum percaya kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Kita tidak mau seperti Thomas kan Kak? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Dan tadi Amang juga sudah ada mengatakan untuk tugasnya. Nah, tugas yang diberitahukan Amang tadi itu adalah untuk horong 3. Ya, untuk horong 3 nanti dibuat siapa nama murid Tuhan Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot telah mati bunuh diri karena dia telah mengkhianati siapa Kak?
Tuhan Yesus. Nanti dibuat sebaik mungkin ya, dan difoto, kirimkan ke kakak sekolah minggu. Dan sambil mengumpulkan persembahan ya, untuk itu kita akan menaikkan lagu pujian 12 murid Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Ingatkan lagunya kan? Yuk nyanyi sama-sama yuk Bang. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi Bang. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Terima kasih adik-adik semua untuk kebersamaan kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan arbue ngoluku naso tardot nian sadiyama argana Tuhan melesai nirajuman sude dengan basam jaloma Tuhan sailas maroham. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adikku semuanya. Tetap sehat selalu. Jangan pernah ragu dan percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Horas.